Ya Pak Denen, kita akan mulai proses simulasi coach dan coachi. Sekarang saya akan bermula sebagai coach dulu ya. Ya, Nanti silakan Pak kita Beri. bergantian ya. Siap. Ini temanya tentang apa? Coach yang ada masalah yang eh, apa? Curhat ke saya gitu ya, berdiskusi. Jadi kita cari jalan masalahnya. Siap. Jadi cerita Siap, di siap. Bapak yang punya masalah itu ya, saya akan jadi coach. Oke Pak? Ya, siap. Baik, siap. Kita Mana mulai. Pak? Yuk. Selamat siang Pak Beri. Iya, selamat siang Pak Denden. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Baik, tapi Bapak kelihatan tidak bahagia Pak. Ada apa Pak? Lemes begitu, cemas Bapak. Iya Pak, saya kurang bersemangat Pak. Mungkin saya ada beberapa pikiran Pak. Loh, kenapa Pak? Kenapa? Coba cerita sama saya Pak. Jadi begini Pak, saya curhat tentang masalah saya hari ini. Apakah Bapak Beri bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Denden, silakan bercerita. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Ini sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya atau pemecahan masalahnya ya. Saya apa ya saya sedang yang sedang saya hadapi gitu Pak. Emang masalahnya apa nih yang sedang Pak Denden hadapi gitu sampai Bapak cemas begitu? Coba Pak, mungkin saya bisa bantu Bapak. Begini Pak, jadi di kelas saya di kelas 11 1 itu ada satu anak yang memang belum selesai pembelajarannya gitu, ada beberapa mata pelajaran yang belum tuntas. Nah, ini satu anak ini terhambat nanti untuk kenaikan kelasnya Pak. Ada beberapa mata pelajaran, diantaranya ada tiga, itu matematika, sosiologi, sama geografi gitu Pak. Oh, oh gitu Pak. Jadi dari cerita Bapak tadi apa sih yang jadi apa sebenarnya yang bikin Bapak khawatir tuh apa sebetulnya Pak? Ya begini Pak, saya kan sudah berusaha ya semaksimal mungkin. Kemudian saya sudah juga meluangkan waktu untuk Radit ini, tapi tidak ada perkembangan dari Raditnya. Dan sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu Pak. Soalnya saya sebagai wali kelas itu masih ada beban karena ini kan mau kenaikan kelas juga. Oh gitu Pak. Jadi Pak Denden itu khawatir ketika nanti kenaikan kelas siswa Bapak yang namanya Radit itu belum bisa apa ya mencapai pembelajaran yang ditentukan begitu mungkin Pak ya. Betul sekali Pak, saya kurang nyaman Pak. Intinya kalau Bapak kepala sekolah komplain nanti ke saya Pak. Tapi sebelumnya Ibu kepala sekolah Bapak itu sudah komplain belum ke Bapak? Beliau ini sepertinya berharap bahwa semua anak di kelas saya itu harus naik Pak. Hmm. Jadi keinginannya pengen naik semua gitu ya. Jadi Ya, terus bagaimana tanggapan Bapak dengan respon respon kepala sekolah yang demikian, Pak? tanggapan saya terhadap Radit itu, saya berharap kalau Radit itu sudah selesai gitu tiga mata pelajarannya. Namun sampai saat ini kan saya coba hubungi Radit, ternyata dia belum selesai terus tugasnya. Oh gitu, Pak. Kenapa nggak setiap jadwal istirahat gitu misalkan Bapak kasih pelajaran tambahan ke Radit gitu, Pak, atau sepulang sekolah ada waktu luang Bapak kasih tambahan-tambahan lebih pelajaran buat Radit, Pak. Oh iya ya, betul juga Pak. Kenapa saya nggak kepikiran ya? Iya Pak. Soalnya kan Bapak mempunyai banyak referensi pembelajaran nih. Bapak punya akun YouTube juga, Bapak punya nulis-nulis blog juga. Nah itu bisa mungkin bisa dimanfaatkan oleh Pak Denden biar si Radit itu bisa belajar sama teman-temannya gitu Pak. Biar dia lebih semangat lagi, bisa mengejar teman-temannya gitu. Oke siap Pak. Betul sih, betul juga sih Pak seperti itu. Nah gimana nih Pak perasaannya sekarang Pak Denden setelah eh, tadi cerita sama saya nih Pak, Bapak? Alhamdulillah Pak. Terus terang saja saya
masih ada yang kurang nyaman Pak, ada resah juga, kepikiran di rumah terus masalah ini. Coba Bapak ungkapkan ke saya, utarakan ke saya, apa yang masih membuat Bapak masih belum merasa nyaman, Pak Denden? Ya sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena tanggung jawab saya Pak, yang harus berbicara kepada kepala sekolah kalau saya nanti tertahan dengan Radit ini Pak. Tapi ini pada hari ini masih selalu saja Radit itu belum selesai, itu yang membuat saya resah Pak. Oh, jadi kalau saya bisa menyimpulkan nih, Pak Denden merasa cemas karena punya tanggung jawab moral begitu Pak ya, karena belum bisa memenuhi ekspektasi kepada kepala sekolah mungkin begitu ya Pak, sebagai wali kelas Bapak. Iya Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira apa ya? Apa saya akan dipanggil sama bapak kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya Pak, untuk masalah ini mungkin Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Nanti jika Bapak ditegur misalnya oleh KS, ya Bapak siap menjelaskan masalahnya seperti apa yang terjadi, alasannya bagaimana, dan yang pasti juga saya kira beliau akan mengerti dan akan menyampaikan hal-hal positif gitu Pak, sehingga menambah semangat kepada Pak Denden sendiri dalam mengajar. Gitu Pak. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Iya. Terus Mudah-mudahan Pak, ya Pak. ya mudah-mudahan seperti itu Pak. Dan dari yang sudah tadi Bapak sampaikan, apa rencana Pak Denen ke depannya Pak? Langkah-langkahnya seperti apa Pak? Ya, saya berniat untuk menemui bapak kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi untuk saya. Ya, selain menemui kepala sekolah, ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Kira-kira? Mungkin setelah ini saya akan datang ke kelas ya untuk mengajak anak-anak yang lain untuk sama-sama membantu permasalahan Radit ini. Apakah memang ya itu masalah berada di sekolah atau di rumahnya Pak gitu. Oh, Saya juga membuat jadwal ya untuk Radit ini agar sebelum hari H pas rapat kenaikan Radit sudah selesai. ya Pak. Langkah yang tadi Pak Denen ambil saya kira udah tepat sekali Pak. Saya sangat setuju dengan langkah Bapak barusan Pak. Syukurlah Pak, saya merasa lega Pak, karena jujur saya juga takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi ini kan sudah semester 2, Betul, betul. mendekati kenaikan kelas, tinggal beberapa minggu lagi Pak. Ya. Ya syukurlah Pak kalau Bapak udah merasa agak baikan gitu ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi nih Pak, Bapak ketemu KS, ketemu sama anak-anak, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Untuk hal itu saya akan mencoba melakukan bimbingan khusus Pak untuk Radit ini di jadwal-jadwal yang memang tadi sudah direncanakan ya. Kemudian di waktu-waktu senggang di sepulang sekolah juga saya mungkin akan melakukan home visit ke rumah Radit terkait permasalahan ini, apakah memang Radit itu ada permasalahan di rumah atau memang dianya yang bermasalah di dalam pelajaran. Untuk melanjutkan rencana ini, apa Bapak perlu dukungan lain Pak untuk melakukan komitmen ini Pak? Apa dukungan yang dibutuhkan kira-kira Pak Deden? Ini masih dipikirkan sih Pak sama saya. Namun salah satunya saya akan coba untuk berkomunikasi dengan teman sejawat ya, rekan guru juga yang mengajar di kelas saya. Ya memang 3 mata pelajaran ini seperti matematika, geografi, dan sosiologinya itu saya untuk mencoba berkomunikasi lah keadaan Radit yang dihadapi Radit itu seperti apa. Itu mungkin Pak. Wah itu ide yang bagus sekali Pak menurut saya Pak. Semoga Bapak dapat segera masalahnya terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang kembali gembira seperti biasanya begitu Pak Deden ya. Ya Pak, amin. Terima kasih Pak Beri atas waktunya dengan mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak.
semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid. Amin Pak Deden, sama-sama. Saya juga merasa apa terbantu dengan Bapak cerita sama saya ya, jadi refleksi saya sendiri gitu Pak. Ya Pak, selamat menjalankan Maaf, rencana Pak. Pak ya. Oh iya, bagaimana Pak? Siap. Maaf Pak, saya kebetulan ada janji ini dengan orang tua siswa Pak. Ya, tadi mau dikonsultasi tentang anaknya. Saya Baik, pamit dulu ya Pak ya. siap, baik, sama-sama Pak Deden, silakan lanjutkan kegiatan. Kita ketemu lagi lain waktu Pak Deden. Ya, Ya, Pak. siap. Terima kasih Pak. Sehat Sama-sama, selalu ya sehat Pak. selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi